Syekh Abdul Hasan Az-Zazili mengatakan bahwasanya zikru jahri untuk membimbing murid-muridnya. Maka tadi Tuan Syekh jadi bahwasanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa salli ala jasadi sayyidina Muhammadin fil ajsad wa salli ala kubri sayyidina Muhammadin fil qubur wa balligh ruha sayyidina Muhammadin minna tahiyatan wassalam. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bihikmatika wa karamatika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan dan sama-sama kita takdimi guru kita sekalian, Murabbir Rogina Mursyiduna Syekh Syekh Ahmad Shahibullah Tajul Arifin. Semoga beliau selalu ada dalam rahmatnya Allah, ditambah barokah dan karamahnya sehingga terlimpah kepada kita sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Juga yang sama-sama kita hormati para pemangku manaqib yang menjadi wasilah yang hari ini kita sudah bertemu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas apa yang menjadi pengorbanan beliau-beliau. Mudah-mudahan Allah sehatkan jasmani dan ruhaninya. Allah kabul segala hajat-hajatnya, baik hajat duniawi ataupun ukhrawinya. Allah angkat derajatnya dan Allah istiqomahkan di dalam mengamalkan amaliyah thariqah qadiriyah maqsabadiyah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Juga yang sama-sama kita hormati para pemangku manaqib, para mubaligh, khususnya beliau Ustaz Musli dan juga Ustaz Herlan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan yang sempurna, kesehatan jismani dan rohaninya dikuatkan dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diistiqomahkan supaya tetap bisa membimbing kita semuanya dalam mengamalkan amaliyah thariqah qadiriyah maqsabadiyah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Alhamdulillah, insyaallah mudah-mudahan Allah selalu berikan kesehatan kepada kita. Amin. Karena sehat itu mahal dan nikmat yang terkadang kita lupa adalah nikmat sehat. Kita akan ingat nikmat sehat ketika kita sakit. Maka mumpung masih sehat, mumpung masih diberikan kekuatan, gunakan kekuatan itu untuk bersyukur kepada Allah. Sebagaimana Syekh Abdul Hasan Az-Zazili mengatakan bahwasanya zikru jahri afdalu liman ghalaba alaihi quwwah. Zikir jahar itu lebih utama bagi orang-orang yang memiliki kekuatan. Artinya bagi orang-orang yang masih kuat untuk berzikir jahar, syukuri dengan berzikir jahar. Jangan karena udah punya zikir kopi, habis sholat saya mau zikir kopi aja, kan sama aja, lebih utama zikir kopi. Tapi zikir jahar itu lebih utama bagi kita yang masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama jismani kita masih bisa bergerak, selama kita masih bisa menggerakkan lidah kita, maka zikir jahar masih lebih utama bagi kita. Kapan zikir
kopi lebih utama bagi kita ketika kita sudah tergolong min ahli nihaya, orang-orang yang sudah sampai kepada Allah. Atau mungkin Allah cabut kenikmatan kita, Allah hentikan kenikmatan jismani kita, sehingga kita hanya bisa merasakan di dalam hati saja. Ya, mohon maaf kalau yang Allah berikan kekurangan stroke, tidak bisa menggerakkan sama sekali, dibilang mati enggak, hidup juga enggak, maka disitulah zikir kopi lebih utama. Maka bersyukur kita diberikan nikmat oleh Allah, dipertemukan dengan Syekh Mursyid yang kamil mukamil, yang membawa kita, yang memberikan petunjuk kepada kita, sehingga kita bisa memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ikhwan rahimakumullah, tanda orang yang bahagia di akhirat itu bahagia di dunia. Jadi kalau kita di dunia ini belum bahagia, jangan berharap di akhirat nanti akan bahagia. Jadi harus banyak senyum. Di dunia ini banyak senyum. Punya duit senyum, nggak punya duit juga senyum. Tapi jangan sendirian. Nah, ajak yang lain. Kalau sendirian bahaya ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya inna fid dunya jannatan, faman dakhalaha yastak falam turid jannatal akhir. Sesungguhnya kata Rasul, di dunia ini ada surga, yang mana ketika orang itu sudah masuk ke dalam surga dunia, maka dia akan stuck atau terhenti atau tidak lagi bergerak dan tidak menginginkan surga akhirat. Tuh, Masya Allah, kita kan sekarang ibadah sholat supaya masuk surga, selalu mengharapkan surga. Kita berbuat baik selalu mengharapkan masuk surga. Tapi ada surga di dunia yang ketika kita sudah masuk di dalamnya, maka kita tidak lagi menginginkan surga akhirat. Maka harus bahagia dulu di dunia, harus bisa masuk ke dalam surga dunia dulu. Kata Ustaz Heran, surga dunia kalau malam pertama, nah itu bukan surga dunia yang hakiki. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala punya 100 kenikmatan, yang mana dari 100 kenikmatan tadi Allah turunkan 1 kenikmatan di dunia ini. Allah bagi-bagi. Jadi nikmat kita bisa datang ke sini, kita bisa menikmati makanan, minuman, kita bisa melihat yang indah-indah. Semua itu adalah 1 nikmat Allah yang Allah bagi seluruh alam jagat raya ini. Loh, baru 1 kenikmatan. Terkadang kita terlena, apalagi yang 99 kenikmatan yang Allah masih sembunyikan. Maka supaya kita bisa merasakan 99 kenikmatan yang masih Allah sembunyikan ini, kita harus bisa merasakan 1 kenikmatan yang ada di dunia ini. Harus masuk dulu ke dalam surganya Allah di dunia. Ada yang tahu surganya Allah di dunia ini apa? Kawin. Kawin deh. Para sahabat menanyakan kepada Rasul, "Ya Rasul, wa ma jannatud dunya ya Rasulullah?" Apa itu surga dunia ya Rasulullah? Surga dunia wa huwa ma'rifatullah, yaitu kenal kepada Allah. Maka di dunia ini tugas kita adalah untuk mengenal Allah. Maka awaludin ma'rifatullah, awal dari agama adalah mengenal Allah. Allah memerintahkan kita untuk beribadah, tapi kita tidak kenal siapa yang kita ibadahi. Kita disuruh oleh Allah supaya masuk Islam,
Syarat masuk Islam adalah mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan kita, tapi kita tidak pernah bisa mengenal Allah. Kita tidak mengenal Tuhan kita. Maka siapa yang kita saksi? Yang namanya saksi harus ada di tempat kejadian. Sekarang lagi musim nih. Saksinya satu, tapi tiba-tiba jadi banyak. Jadi saksi itu adalah ketika kita ada di tempat kejadian, ketika kita melihat, ketika kita bertemu, ketika kita ada betul-betul utuh. Jadi ketika kita bersyahadat, kita harus bisa mengenal Allah terlebih dahulu. Kalau kita tidak mengenal Allah, siapa yang mau kita jadikan saksi? Berarti saksi palsu. Maka perbaiki supaya kita bisa betul-betul mengenal Allah, supaya bisa masuk ke dalam surganya Allah. Nah, gitu Pak. Kalau kita mau bahagia di akhirat, harus bahagia dulu di dunia. Kalau kita di dunia tidak bahagia, tidak akan bahagia di akhirat. Nah, kebahagiaan dunia tidak akan pernah kita dapatkan kalau kita tidak kenal kepada Allah. So, nggak punya duit bahagia apa enggak? Bahagia, wah kata siapa? Mau manakib nggak punya duit aja bingung, ya kan? Mau datang manakib nggak punya bensin aja bingung kan? Tapi kalau kita mengenal Allah, kalau kita tahu bahwa semua ini adalah atas kehendak Allah, apapun yang mengenai diri kita, baik itu buruk ataupun baiknya, kita syukuri. Kita rasakan bahwa inilah bagian daripada afalnya Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita supaya kita kenal. Karena dengan kenal kepada Allah, kita akan menjadi tenang. Dan tanda kita kenal kepada Allah adalah kita cinta kepada Allah. Kalau kita tidak cinta, bagaimana kita mau? Kalau kita tidak kenal, bagaimana kita mau cinta? Kalau bapak-bapak kenal dengan ibu-ibu juga, supaya timbul cinta harus kenalan dulu, kan? Minta nomor HP, minta alamat. Maka yang pertama untuk bisa menimbulkan rasa cinta harus kenal. Dan tanda cinta kepada Allah itu tidak lain adalah alamatu hubbillah, hubbu zikrullah, wa alamatu bughdillah, bughdu zikrullah. Tanda kita cinta dan dicintai oleh Allah adalah kita cinta akan zikrullah. Dan tanda kita benci kepada Allah dan dibenci oleh Allah adalah kita benci kepada zikrullah. Maka alhamdulillah, hadirnya kita siang hari ini satu tanda bahwa Allah cinta kepada kita, dan insya Allah kita pun cinta kepada Allah. Karena tidak mungkin kita jauh-jauh dari rumah, ada yang dari Ciracas, ada yang dari Bekasi, semua hadir berkumpul di sini kalau bukan karena adanya dorongan rasa cinta di dalam kalbunya. Jauh Pak, panas juga, motor macet-macetan. Tapi karena rasa cinta yang ada di dalam hati kita, walaupun jauh tetap kita datangi. Maka jangan heran ada yang orang Jakarta dapat jodoh orang Madura, ada orang Madura dapat jodoh orang Sumatera. Jauh, tapi karena rasa cinta ada dorongan untuk bisa selalu bersama. Maka timbulnya rasa cinta yang ada di dalam diri kita akan zikrullah, itu adalah satu tanda bahwa kita dicintai oleh Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, datang manakib karena cinta akan manakib. Datang khataman karena cinta. Mudah-mudahan akan selalu dijaga kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Jadi bahagianya kita ketika kita mengenal Allah. Tanda kita mengenal Allah adalah diberikan rasa cinta oleh Allah. Dan tanda kita diberikan rasa cinta oleh Allah adalah kita diberikan cinta akan zikrullah. Maka dengan kita mau berzikir ingat kepada Allah, insya Allah itulah tanda kita bahagia. Karena
kita diberikan, dikenalkan oleh Allah akan Allah melalui Syekh Mursyid. Maka Syekh Mursyid ketika memberikan talqin zikir kepada kita, bukan hanya sekedar mengajarkan ilmu, bukan hanya sekedar mengajarkan kalimat zikir, tapi mengenalkan kepada nurnya Allah. Maka jangan sembarangan. Maka guru kita pun tidak sembarangan menunjuk wakil talqin, tapi betul-betul atas petunjuk dari Allah. Sehingga para wakil-wakil yang ditunjuk oleh para sahabat itu bukan atas kehendak para sahabat, tapi atas kehendak Allah yang diberikan kepada para sahabat. Petunjuk dari Allah. Maka sekarang musim banyak para wakil-wakil, bukan hanya sekedar ilmu yang disampaikan, tapi nurnya Allah. Karena Syekh Mursyid itu bukan hanya sekedar ahli ilmu, tapi Syekh Mursyid itu adalah orang yang mempunyai 4 hal. Yang pertama adalah Shahibul Barokah, yang kedua adalah Shahibul Karamah, yang ketiga adalah Shahibul Ijazah, yang keempat Shahibul Syafa'ah. Maka tadi di dalam Manqobah yang ke-30 40 tadi, Syekh Abdul Qadir mengatakan bahwasanya akulah yang menjadi pengganti Rasulullah, akulah yang menjadi pewaris Rasulullah di bumi. Syekh Mursyid pun sama. Syekh Mursyid itu sebagai pengganti Rasulullah, bukan sebagai pengganti Rasul, tapi pengganti Rasul di bumi, dan juga sebagai pewaris Rasul di bumi. Maka Rasulullah SAW mewariskan kepada para ulama-ulama, yang ulama-ulama itu pun bukan sekedar ulama yang tahu ilmunya, tapi ulama yang ada nur di dalam qalbu, yang bersih ruhnya, yang akan menghantarkan amaliyah-amaliyah kita, yang akan membawa kita sampai kepada hadratul ilahi. Maka di Manqobah yang ke-39, Tuan Syekh melayang-layang di atas ribu-ribu jamaah murid-muridnya. Tuan Syekh terbang melayang-layang di atasnya. Bukan berarti terbang secara lahir terbang, tapi rohaninya ada di atas, di tingkat derajat yang paling tinggi dibandingkan oleh murid-muridnya. Maka seorang Syekh Mursyid itu tahu apa gerak-gerik kalbu muridnya. Dan mursyid itu bekerja tanpa kita sadari, tanpa kita ketahui. Tapi bersitan hati yang ada di dalam kalbu kita, Syekh Mursyid itu tahu. Makanya bahagianya kita diperkenalkan dengan Syekh Mursyid tadi. Karena ternyata perjalanan kita menuju Allah itu bukan perjalanan yang mudah. Perjalanan kita untuk kembali kepada Allah itu bukan perjalanan yang pendek. Perjalanan kita menuju Allah itu bukan perjalanan yang melewati jalan tol yang begitu indah. Tapi perjalanan kita menuju Allah, perjalanan yang begitu jauh. Bahkan saking jauhnya, jaraknya pun tidak terhingga. Maka kalau bukan karena Allah yang mengenalkan dirinya kepada kita, tidak mungkin kita akan bisa sampai kepada Allah. Dan Allah hanya akan memperkenalkan dirinya kepada orang-orang yang dipertemukan oleh Allah dengan waliyah mursyid. Ini mursyid itu Masya Allah. Mursyid sebagai Shahibul Barokah. Ini mursyid yang tingkat pertama. Jadi mursyid ada 4 derajat. Yang pertama adalah Shahibul Barokah, atau yang disebut dengan mursyid tabaruk. Tugas mursyid tabaruk adalah memberikan keberkahan kepada kita. Di dalam setiap amaliyah kita diberikan keberkahan. Supaya apa? Supaya kita bisa bersih. Yang kedua tingkatannya adalah bersih. Yang pertama memberikan barokah. Kita makan, berdoa supaya apa? Ada barokah, ada tambahnya kebaikan dari makanan kita.
Kita datang pengajian diberikan doa, tata cara melangkah masuk masjid, masuk kaki kanan, keluar kaki kiri. Itu adalah supaya ada keberkahan di dalam setiap tingkah laku kita, ada keberkahan di setiap gerak gerik kita. Kemudian kita membaca doa setiap habis sholat, membaca amaliyah supaya apa? Supaya kita diberikan keberkahan. Barokah dari siapa? Barokah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diwariskan kepada Syekh Mursyid. Maka mursyid yang pertama adalah mursyid tabaruk, yang memberikan barokah sebagai sohibul barokah. Yang kedua, mursyid itu adalah sohibul karomah, pemilik kemuliaan. Yang tadi kita sudah melakukan amaliyah itu tidak akan pernah sampai kepada hadratul ilahiyah kecuali atas kemuliaan daripada Syekh Mursyid tadi. Maka Syekh Mursyid jangan dilihat hanya sekedar manusia. Maka Rasulullah SAW jangan dilihat sebagai basyariahnya saja. Tapi di dalam kitab sholawat, ada kitab Ibah, Syibuduror, ada Al-Barzanji menyebutkan Muhammadun Bashar la kal bashar, bal huwa kal yaquti bainal hajar. Muhammadun, Nabi Muhammad itu manusia, tapi tidak seperti manusia biasa. Tapi beliau seperti permata di antara batu-batu. Tuh, Pak Deddy mau bikin rumah, beli pasir 1 truk, harganya 1.500.000. Tapi karena tahu, kemudian di dalam truk itu ada permata segede bola, udah kelereng, dimasukkan ke dalam pasir tadi dalam 1 truk, dicampur-campur. Kita tahu ada permata di situ. Maka pasir yang harganya 1.500.000 tadi kita berani beli bahkan puluhan juta. Karena apa? Karena ada permata di antara pasir-pasir tadi. Maka kita dibandingkan dengan Syekh Mursyid, amaliyah kita itu tidak ada artinya. Kalau kita cuma mengandalkan amaliyah kita, banyak zikir, banyak khataman, banyak manaqib, tidak akan pernah sampai kalau kita tidak tersambung dengan Syekh Mursyid. Kalau kita tidak menambah kecintaan kita kepada Syekh Mursyid. Maka hati-hati ketika kita mengamalkan amaliyah yang menjadi tuntunan beliau, tapi tidak ada rasa cinta kepada beliau, amaliyah kita akan sia-sia. Maka gunakan amaliyah kita untuk menjadikan tambahnya rasa cinta kita kepada Syekh Mursyid, yaitu jadikan amaliyah kita sebagai khidmat kepada Mursyid. Jangan mengandalkan amaliyah kita, karena amaliyah kita tidak akan pernah sampai kepada hadratul ilahiyah kecuali atas karomah daripada Syekh Mursyid. Batu tidak akan bernilai mahal kecuali di situ ada permatanya. Tapi permata walaupun hanya segede jempol, harganya akan mahal. Jadi yang menyampaikan amaliyah kita kepada hadratul ilahiyah itu adalah karomah daripada Syekh Mursyid. Maka supaya kita selalu ada di dalam karomah Syekh Mursyid, kata Imam Junaidi, man hasuna khidmatuhu wajaba karamatuhu. Barang siapa yang bagus hikmatnya kepada guru, maka wajib karomah gurunya bagi. Terus jangan berpikir bahwa karomah itu adalah diberi kesaktian. Kita zikir banyak-banyak supaya bisa terbang dengan karomah guru. Burung pun bisa terbang. Kita banyak-banyak berzikir supaya bisa menyelam dalam air, supaya bisa sampai ke dasar lautan, ikan sapu-sapu sampai di dasar air.
Tapi yang dimaksud dengan karomah guru adalah disampaikannya kita, disampaikannya amal-amal kita, pahala amal-amal kita sampai kepada Allah, sehingga bisa menjadikan bekal kita nanti di yaumil akhir. Maka mursyid yang kedua adalah mursyid tasbih, memberikan karomah kepada kita dengan apa? Dengan membersihkan ruhani kita dari segala sesuatu perkara selain daripada Allah. Dibersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam kalbu kita, dosa-dosa yang kita perbuat, dibersihkan dengan karomah daripada Syekh Mursyid, yaitu dibersihkan dengan apa? Dengan asar, atau bahasa Jawanya mah labet, tapak kalau bahasa Sundanya, tapak daripada zikir kita. Maka amaliyah yang diberikan oleh guru kita selain memberikan keberkahan, itu akan membersihkan diri kita. Maka dalam berzikir la ilaha illallah, itu akan menghancurkan noda-noda dosa-dosa yang ada di dalam kalbu kita. Bekas zikir inilah, atau manfaat asar daripada zikir inilah yang akan menaikkan derajat kita, yang akan memberikan kemuliaan bagi kita. Itu mursyid tingkat yang kedua adalah mursyid tazkiyah. Kemudian yang ketiga, seorang mursyid, wali mursyid adalah sahibul ijazah, yang memberikan ijazah, memberikan amaliyah kepada kita, yang mengisi rohani kita dengan kebaikan-kebaikan. Maka yang pertama tadi memberikan barokah, yang kedua karomah dengan dibersihkan diri kita. Setelah dibersihkan maka diisi dengan kebaikan-kebaikan. Maka mursyid yang ketiga adalah mursyid tasbiyah, yang memberikan ilmu kepada kita, mengisi rohani kita supaya terus terisi dengan kebaikan-kebaikan. Maka inilah guru kita memberikan satu hal yang sangat berharga kepada kita, yaitu zikir khafi. Zikir khafi inilah yang akan memancarkan nurnya, yang ditanamkan di dalam kalbu kita, yang diisikan di dalam rohani kita. Maka tadi sudah, luarnya sudah dibersihkan. Setelah dibersihkan, diisi. Maka supaya yang isinya ini bisa memancarkan nurnya, harus kita pupuk, harus kita jaga. Kotoran-kotoran yang menutupinya harus kita buang. Hijab-hijab yang ada di dalam kalbu kita harus kita bersihkan. Dengan apa? Dengan zikir jahar tadi, karena zikir jahrin narun. Zikir jahar adalah nar yang membakar hijab-hijab kotoran yang ada di dalam kalbu kita, menghancurkan dosa-dosa kita. Bahkan satu kali mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kata Syekh Ahmad Khatib Sambas dalam kitab Fathul Arifin, barang siapa yang memanjatkan dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka 4.000 dosa besar Allah gugurkan. 4.000 dosa besar Allah gugurkan. Maka zikir jahar inilah menggugur dosa kita. Kita amalkan dengan sebaik-baiknya, amalkan sebanyak-banyaknya, semampu kita. Supaya apa? Supaya setelah bersih akan muncullah tadi yang ada di dalam, yaitu zikir khafi. Nur daripada zikir khafi itu akan muncul. Ibarat kata pohon mah, sudah dikasih bibitnya, kita rawat supaya tumbuh. Sudah tumbuh supaya berbuah. Maka buahnya adalah terpancarnya nur daripada zikir khafi kita. Itu mursyid yang ketiga, mursyid tasbiyah yang mempunyai sahibul ijazah. Kemudian yang terakhir, tingkatan mursyid yang terakhir adalah mursyid tarbiyah, yaitu yang memberikan pengajaran kepada kita, yang mempunyai syafaat, sahibul syafaat. Ini yang sulit kita temukan.
Ini yang jarang bisa kita temukan. Maka ketika kita sudah bisa bertemu dengan mursyid yang mencapai level yang keempat tadi, jaga betul-betul, jangan sampai kita berpaling. Karena ketika kita berpaling dari mursyid yang kamil mukamil, maka termasuk golongan orang-orang yang kufur. Kenapa? Mengingkari daripada Rasulullah SAW. Karena mursyid yang tarbiyah tadi, yang sudah kamil mukamil, itulah yang disebutkan di dalam manqabah, akulah yang menjadi pengganti Rasulullah SAW. Akulah pewarisnya. Artinya, kalau kita mengingkari mursyid yang kamil mukamil, berarti kita mengingkari Rasulullah SAW. Na'udzubillah itu maka bersyukur kita sudah dipertemukan dengan Syekh Mursyid yang kamil mukamil. Itu para sahabat, guru kita, mursyid yang kamil mukamil, yang selalu bolak-balik naik turun. Jadi mursyid kamil itu adalah mursyid yang sudah sampai kepada hadratul ilahiyah dan sudah selalu bersama-sama dengan Allah, tapi masih ada turun ke bumi untuk apa? Untuk membimbing murid-muridnya. Maka tadi Tuan Syekh berjanji bahwasanya tidak akan menggeserkan kakinya sedikit pun sampai memastikan tidak ada muridnya yang masuk ke dalam neraka. Itulah tugas mursyid, memberikan syafaat, pertolongan. Maka kita harus membaguskan khidmat kita kepada guru. Jangan sampai kita memberatkan tugas guru. Tugas mursyid, Masya Allah, bukan hanya membimbing kita, bukan hanya mengajarkan kepada kita, bukan hanya membersihkan kita, tapi memberikan syafaat ketika ada amalia-amalia kita yang kurang. Bahkan menutup aurat kita, menutup keburukan kita, menutup kekurangan ibadah kita ketika kita tidak sempurna. Ayo, sebutkan. Seandainya aku ada di masjid dan muridku ada di maghrib dan tersikat aurat muridku, maka aku yang akan menutupi. Artinya ibadah kita, sholat kita, amal yang baik kita, zikir kita, khataman, manakib kita yang ada kekurangannya ditutup oleh Syekh Mursyid. Ditutupnya kapan? Ketika nanti di yaumil akhir itu tidak bermanfaat, Syekh Mursyid yang akan menutupnya. Jadi jangan kena-kena, nanti juga ditutup sama Syekh Mursyid, sholat asal-asalan, zikir 3 kali saja, nanti juga disempurnain sama Syekh Mursyid. Murid macam apa itu? Lakukan apa yang menjadi tuntunan beliau, kekurangannya nanti beliau yang akan tutup. Jangan zikirnya 165 harusnya cuma 3 kali. Dijawab, kenapa 3 kali? Nanti juga disempurnakan sama Syekh Mursyid. Nah, ini sombong ya kalau gitu. Jadi kita harus khidmat kepada guru. Amalkan sebaik-baiknya. Seandainya zikir kita sudah kita amalkan, zikir kita lakukan, tapi ternyata kita tidak bisa khusyuk, tidak bisa hudur, nah inilah yang akan disempurnakan oleh Syekh Mursyid. Tapi kalau kita tidak melakukan zikir, kalau kita tidak mengamalkan, apa yang mau disempurnakan? Maka tugas kita sebagai murid adalah mengamalkan apa yang menjadi tuntunan Syekh Mursyid sebaik mungkin, supaya Syekh Mursyid yang menghantarkan amal-amalia kita, yang menyempurnakan amalia-amalia kita, sehingga kita nanti akan menjadi orang-orang yang bahagia di akhir. Bahagianya kita di dunia ini dipertemukan dengan Syekh Mursyid yang kamil muka. Karena perjalanan akhirat itu tidak mudah kok. Jangankan sampai ilmunya saja, jalannya saja kita tidak tahu. Menurut Tuan Syekh, supaya kita bisa sampai kepada Allah, kita harus melewati 4 alam. Mulki, malakut, jabarut, lahut. Alam malakut yang kayak apa?
Sudah pernah Pak ke sana? Cuma dengar saja. Ya kan, alam Jabarut yang seperti apa? Oh, yang begini-begini. Sudah pernah ke sana. Cuma sekedar tahu saja, pernah dengar. Oh, kalau alam malakut yang begini-begini. Alam lahir yang seperti apa? Belum lagi. Belum lagi. Di dalam thariqah lain, ya salah satunya Syekh Abdul Muhyi Pamijahan menyebutkan untuk bisa sampai kepada Allah kita harus menuju atau melewati 7 lapis musyahadah. Ya adalah ahadiyah, wahidiyah, wahdah. Nah, terus kesininya ada 7. Dengar aja baru kali ini. Apalagi tahu. Kalau kita tidak melewati itu tidak akan pernah sampai kepada Allah. Kalau kita tidak menempuh perjalanan itu tidak akan pernah sampai kepada Allah. Bagaimana kita tahu? Bagaimana kita mau menempuh kalau kita tidak tahu? Bagaimana kita tahu kita akan melewati kalau kita tidak pernah melihatnya? Tapi dengan kemuliaan daripada Syekh Mursyid, cukup dengan kita nempel kepada beliau, insya Allah beliau yang sudah bolak-balik sampai ke alam ahadiyah, sampai ke alam lahut, kita terbawa. Kita mengandalkan amaliyah kita, jangan berharap sampai. Maka tugas kita, tambahlah kecintaan kita kepada Syekh Mursyid. Sebagaimana Imam Sya'rani menyebutkan di dalam kitab Lataiful Minan, yang dikisahkan ada seorang syekh di Maroko, yaitu Syekh Ibnu Madian Al-Maghribi. Beliau mempunyai seorang murid, yang muridnya ini pandai, muridnya pintar, muridnya rajin, muridnya suka bermujahadah, tidak pernah ketinggalan sholat malam, tidak pernah ketinggalan zikirnya. Tapi Syekh Ibnu Madian Al-Maghribi melihat bahwa dengan mujahadahnya tadi, dengan banyaknya amal tadi, muridnya tidak sampai kepada Allah. Kemudian ditanya, dipanggil muridnya tadi. Apa kata Syekh Ibnu Madian Al-Maghribi tadi? Ya waladi, in aradta sur'atal fathi farfa mahabati. Muridku, kata Syekh Ibnu Madian Al-Maghribi, jika engkau ingin cepat sampai kepada Allah, maka tambahilah kecintaanmu kepadamu. Jadi kecintaan kita kepada mursyid inilah yang akan menyampaikan kita. Kecintaan kita kepada mursyid inilah yang akan membawa amaliyah-amaliyah kita, yang membawa diri kita untuk sampai kepada Allah. Maka jangan sampai kecintaan kita kepada Syekh Mursyid ini dikalahkan dengan apapun. Modal kita cuma cinta kepada mursyid, ya kan? Cuma modal cinta kita. Kalau cintanya saja sudah dikhianati, bagaimana kita akan sampai kepada Allah? Kalau kita mengandalkan amaliyah kita, no. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa amal-amal kita itu nanti seperti halnya debu. Debu yang berterbangan. Namanya debu, begitu ke tempat angin pasti akan hilang. Sementara untuk sampai kepada Allah harus melesat jauh. Belum sampai kepada Allah sudah terhempas oleh debu. Maka jadilah debu yang nempel pada Syekh Mursyid, karena Syekh Mursyid yang sudah bisa melesat sampai ke Allah. Nah, iya. Kalau mengandalkan amaliyah kayak debu, nanti carilah di ini Al-Quran ada 2 ayat yang menyebutkan bahwa saya amaliyah kita seperti halnya debu yang berterbangan. Yang terkadang kita di dunia ini merasa sudah banyak amalnya, merasa di dunia ini sudah banyak ibadahnya, tapi ternyata di akhirat ibadahnya hancur bagaikan debu. Inilah orang-orang yang rugi. Maka supaya tidak menjadi orang-orang yang rugi, kita harus bisa nempel kepada Syekh Mursyid. Begitu mulianya Syekh Mursyid kita. Nah, dalam perjalanan tadi untuk menuju Allah, supaya kita tidak amaliyah kita tidak menjadi debu, maka satu hal yang pokok adalah tersambung kepada Syekh Mursyid, dihantarkan oleh Syekh Mursyid. Maka kata Syekh Syafruddin Yati dalam kitab Kifayatul Adhiyah menyebutkan seperti ini. Istador syekhuka bidzikri
liyakuna rafiqaka fi sayyari ilallah. Hadirkan gurumu di dalam berzikir. Supaya apa? Supaya menghantarkan engkau dalam terbang menuju Allah. Artinya, untuk terbang menuju Allah, untuk berjalan menuju Allah, untuk sampai kepada Allah, kita harus dihantarkan oleh Syekh Mursyid. Maka kalau kita mau berjalan menuju Allah, jemput Syekh Mursyid. Jangan Syekh Mursyid yang jemput kita, biarkan malaikat saja yang menjemput kita. Tapi jemput Syekh Mursyid di dalam zikir kita. Dengan apa menjemputnya? Dengan Rabitoh. Kuncinya tersambung kepada guru. Hadirkan guru di dalam qalbu kita. Hadirkan guru di dalam zikir kita. Jemput guru di dalam amalia kita. Jadi kapanpun dan dimanapun kita selalu bersama dengan guru. Rabitoh. Sambungkan diri kita dengan guru. Maka itulah yang akan menghantarkan kita, yang akan menjadikan amalia kita bernilai di hadapan Allah. Jangan sampai kita sudah mengharap banyak amal, tapi karena amalnya jadi debu, tidak mendapatkan apa-apa. Tapi sedikit amal yang didasarkan atas khidmat kepada Syekh Mursyid, insya Allah akan manfaat dan menjadikan kita semakin dekat kepada Allah. Bahkan saking dekatnya, ketika kita tersambung dengan Syekh Mursyid, maka akan sampai kepada Allah dalam sekejap mata. Padahal ibadah kita seumur hidup, yang tidak disandarkan kepada Syekh Mursyid, yang tidak disandarkan kepada Rasulullah SAW, itu tidak akan pernah sampai kepada Allah. Bagaimana kita tahu iblis? Iblis ibadahnya sama kita, Masya Allah. Kita mungkin hanya setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai paling banyak 70 tahun. Tapi iblis ribuan tahun beribadah kepada Allah, tapi tidak akan sampai, tidak menyampaikannya kepada Allah. Karena apa? Karena tidak mau tunduk kepada Rasulullah SAW yang ada di dalam diri Nabi kita Adam alaihi salam, yaitu apa? Nurnya Rasulullah SAW. Maka Syekh Mursyid itu adalah penyambung nurnya Rasulullah SAW. Maka kalau kita berpaling daripada Syekh Mursyid, tidak patuh, tidak tunduk, tidak khidmat kepada Syekh Mursyid, sudah dipastikan tidak akan pernah sampai kepada Allah. Alhamdulillah, tambahi kecintaan kita kepada Syekh Mursyid. Amalkan apa yang menjadi tuntunan Syekh Mursyid, niatkan untuk khidmat kepada Syekh Mursyid. Mungkin itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat, walaupun sedikit. Ilmu yang manfaat bagi kita pengamal thariqah adalah ilmu yang bisa menambah kecintaan kita kepada Syekh Mursyid. Karena orang yang berilmu banyak, orang yang pandai banyak, orang yang pintar banyak, tapi orang yang cinta kepada Syekh Mursyidnya itu pilih-pilih. Maka Tuhan Syekh pun mengatakan, aku lebih menghargai orang yang mempunyai akhlak daripada orang yang berilmu. Karena orang yang berakhlak pasti punya ilmu. Karena orang yang cinta kepada mursyidnya, yang menghormati mursyidnya, yang taklim kepada mursyidnya, pasti tahu ilmunya. Jadi tambahi kecintaan kita kepada Syekh Mursyid. Mungkin itu ya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.